Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Skutel tape ala-ala. Schotel tape ala-ala guys. Ada yang suka nggak nih? Yang ini dijamin enak dan anti gagal karena resepnya itu juga sudah diuji coba oleh 300 orang lebih. Wow, amazing. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya. Pastikan pilih tape singkong dengan kualitas terbaik. Siapkan juga bahan lainnya dan selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan 25 gram atau sekitar 1 sendok makan mentega atau margarin hingga meleleh. Setelah meleleh, segera matikan kompor. Kemudian masukkan 25 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung terigu. Masukkan juga 2 tetes vanila cair atau bisa diganti dengan sekitar 1/4 sendok teh vanila bubuk sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan juga 250 ml larutan susu cair atau bisa diganti dengan 3 sendok makan krimer bubuk yang dilarutkan air hingga volume 250 ml sesuai selera. Lalu sekitar 1 sampai dengan 3 sendok makan gula pasir sesuai selera. Setengah sendok teh garam halus. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan juga ini, yaitu 4 butir telur ukuran sedang, kocok lepas seperti ini. Oke, tuangkan. Aduk hingga tercampur rata. Berikutnya, tambahkan tape singkong yang sudah disiapkan tadi. Kemudian 100 gram kismis. Untuk kismisnya ini cukup dimasukkan 3/4 bagian saja karena untuk sisanya ini nantinya itu akan digunakan sebagai topping. Oke, aduk kembali hingga tercampur rata sambil agak dipotong-potong bongkahan tapenya agar tidak terlalu besar ukurannya. Jika suka, kita juga bisa menambahkan sekitar 2 sendok makan almond slice, opsional. Aduk rata. Nah, ini dia hasilnya. Berikutnya, siapkan wadah tahan panas. Dan ini saya menggunakan aluminium foil tray dengan kode RR603 seperti ini. Untuk jumlahnya itu sekitar 12 atau 13 atau bahkan 14 buah tergantung dengan kapasitas adonan yang akan dituangkan. Oke, masukkan secukupnya adonan ke dalam wadah agar persisi. Ini takarannya itu saya timbang. Ternyata untuk berat adonan per wadahnya itu bisa 80 gram atau jika dibuat lebih penuh beratnya itu jadi sekitar 90 gram sesuai selera. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys. Jika isiannya itu dibuat 80 gram, ternyata satu resep ini itu bisa jadi sekitar 14 buah. Selanjutnya, agar makin nendang, siapkan juga toppingnya, yaitu sekitar 80 gram keju cheddar parut. Kemudian juga jika suka bisa ditambahkan 20 gram almond slice, opsional. Dan 1 sendok teh kayu manis bubuk, opsional, alias bisa dilewatkan. Oke,
Tambahkan topping keju parut sesuai selera. Jangan lupa tambahkan juga sisa kismis tadi. Dan ini juga saya tambahkan onion slice agar makin mantap. Jika sudah ditopping begini, selanjutnya waktunya dipanggang. By the way, ini saya bikin 1 kali resep lagi ya. Dan karena berat wadahnya itu dibuat penuh alias sekitar 90 gram gitu. So, 1 resep ini cuma jadi sekitar 12 wadah saja. Dan yang ini juga untuk toppingnya itu sedikit berbeda karena ada penambahan kayu manis bubuk. Oke, tempatkan secukupnya skutel tape ke dalam loyang. Kemudian panggang di oven yang sebelumnya itu sudah dipanaskan. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius dengan api atas bawah selama sekitar 35 menit. Disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini karena oven Mito itu over banget panasnya, jadi cukup dipanggang 30 menit juga skutel tapenya itu sudah matang luar dalam. Oke, angkat. Oh my god. Aromanya ini enak banget dan benar-benar wangi menggoda ya. Waduh, kok belajar banget gila yuk. Isa nanu mukur ngelapiler ki ya sidane lah. Mukur isa nonton ora dibagai sih. Sedih ya ngelah, Jan. Oke, biarkan hingga agak dingin. Panggang sisanya hingga habis. Nah, untuk lotar yang kedua ini karena dipanggang dengan oven yang lebih besar, ternyata durasi memanggangnya itu lebih lama, yaitu sekitar 50 menit dengan menggunakan api atas bawah dan disetel di suhu 200 derajat Celcius. Jadi pastikan pahami oven masing-masing. Oke, ini dia hasilnya. Ternyata bikin 2 resep sekaligus itu jadinya lumayan banyak ya guys. Jangan lupa setelah benar-benar dingin, segera tutup rapat agar skutel tapenya itu tetap moist dan lembut. Dan menurut saya sih, skutel tape ini akan lebih nikmat lagi jika disimpan di kulkas minimal 3 jam sebelum dimakan. Cuma kembali ke selera masing-masing ya. Catat. Yang jelas, yang ini cocok banget untuk camilan di rumah, juga untuk ide jualan. Masya Allah, buat Bunda Tintin Rainer yang sudah berbaik hati membagikan resep ini, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Semoga juga ilmunya itu bermanfaat dan semakin berkah. Amin. Oke guys, demikian tadi cara membuat skutel tape ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.